Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki banyak sekali beragam destinasi wisata. Baik itu wisata alam, wisata sejarah, hingga wisata budaya. Kabupaten Sanggau yang merupakan daerah beriklim tropis memiliki banyak objek wisata alam dengan pemandangan yang masih asri. Kabupaten Sanggau menyimpan beberapa destinasi wisata yang menakjubkan dari berbagai pelosok daerahnya. Kabupaten ini selain menjanjikan destinasi wisata baik wisata alam yang asri dan menawan, juga menyuguhkan destinasi wisata sejarah dan budaya dengan indahnya seni arsitektur dari bangunan-bangunan bersejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Priastari, SSDP MSI selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat mengajak semua masyarakat untuk tidak takut berwisata di masa pandemi COVID-19. Tentunya dengan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa untuk melengkapi vaksin dengan melaksanakan vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin booster yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kunjungi destinasi wisata menarik di Kabupaten Sanggau. Pariwisata di Kalimantan Barat aman, nyaman, dan sudah menerapkan protokol kesehatan di destinasi wisata. Ayo wisata di Kalbarja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa saja destinasi di Kabupaten Sanggau yang menarik untuk Anda kunjungi? Berikut simak videonya. Di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat destinasi wisata berupa danau dan air terjun yang menyajikan pemandangan air yang jernih dikelilingi pepohonan dan rindang. Salah satunya adalah Danau Lait. Danau Lait adalah sebuah danau musiman di Kabupaten Sanggau, di mana pada musim kemarau danau ini mengalami kekeringan dan sering dijadikan sebagai akses jalan darat oleh penduduk setempat. Namun pada musim penghujan, debit air di danau ini sangat besar dengan kedalaman mencapai 5 meter. Halo guys, saya Leni, aku Syuri. Kita berada di Danau Lait, Desa Subah, Kabupaten Sanggau. Mau tahu keseruan kami? Yuk ikutin kami. Danau ini memiliki luas sekitar 800 hektar dan menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan air tawar. Danau ini berada di Dusun Kedokok, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Keindahan alam yang alami membuat siapapun yang sampai ke danau ini akan berdecak kagum dengan pemandangan alamnya yang eksotis dan mempesona. Danau Lait merupakan danau tada hujan. Di tempat ini banyak hidup ikan air tawar. Di antara yang banyak dijumpai adalah ikan toman atau snakehead fish, ikan biawan, dan ikan lainnya. Tidak heran jika mayoritas masyarakat penduduk di sekitar danau ini pekerjaan utamanya adalah nelayan ikan air tawar. Bagi Anda yang hobi memancing juga tak kalah menarik untuk menjadikan danau ini sebagai spot memancing favorit. Pada bulan tertentu antara bulan Februari hingga Juli ataupun musim penghujan, danau ini memiliki debit air yang tinggi. Dan pada bulan Agustus hingga Desember atau pada musim kemarau, debit air berkurang. Di kawasan Danau Lait terdapat 12 gugusan pulau-pulau kecil yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sekelilingnya terdapat Gunung Lait dan Gunung Tiong Kandang yang menambah daya tarik pemandangan danau ini. Untuk menyusuri danau di sini, terdapat perahu motor atau biasa disebut speed milik masyarakat setempat yang bisa membawa Anda berkeliling melihat lebih dekat dengan keindahan Danau Lait. Cukup menyewa perahu seharga Rp150.000, Anda puas mengelilingi danau dan pulau-pulau yang ada di tengah-tengahnya. Bagi para hemoker, danau ini juga menjadi tempat yang asik untuk bergelantungan dengan hemok sambil menghadap ke danau dan menikmati angin sepoi di balik pepohonan karet. Danau Lait sangat cocok untuk berwisata bersama keluarga dan kerabat Anda. Karena perjalanan menuju danau ini tidaklah membutuhkan tenaga ekstra seperti mendaki atau trekking. Dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2, Anda bisa langsung sampai ke tepi danau yang indah ini.
Perjalanan untuk menuju ke Danau Lait hanya berjarak sekitar 80 km dari kota Pontianak atau sekitar 1,5 jam perjalanan darat dari kota Pontianak arah menuju ke Tayan, Kabupaten Sanggau. Hal pertama yang menarik perhatian Anda di Danau Lait ini terdapat hamparan air luas dengan 12 pulau kecil di tengah-tengah danau. Pulau-pulau tersebut diantaranya Pulau Ambos, Songe, Penyaok, Nyet-Nyet, dan Lambung. Untuk menjelajahinya, pengunjung dapat menyewa sampan dengan harga Rp150.000. Pengunjung akan diajak mengelilingi danau selama 1 jam di tengah-tengah perjalanan suguhan pesona alam danau yang tiada habisnya. Dimulai dari hiasan pulau-pulau kecil sampai panorama Gunung Lait dan Gunung Tiong kandang di sisi danau. Memandang air danau yang tenang pun seolah memberikan kedamaian bagi para pengunjung. Panorama gunung, danau, dan gugusan pepohonan menjadi perpaduan yang indah yang memanjakan mata. Tak sampai di situ, pengunjung juga akan dibawa melihat eksotisnya Villa Terapung yang berada di atas Danau Lait. Suasana liburan yang berbeda dapat dirasakan di danau. Setelah beberapa lama membelah perairan danau, pengunjung akan tiba di Villa Terapung. Villa Terapung ini menyuguhkan keindahan-keindahan alam danau. Pesona Danau Lait juga dapat Anda temui dengan adanya beragam spot-spot cantik untuk Anda bersuah foto di sudut-sudut wisata alam ini. Sebenarnya di seluruh sudut Danau Lait menyiapkan keelokan yang dapat Anda abadikan untuk menambah stok foto Anda. Tapi ada beberapa spot suah foto yang juga tak boleh Anda lewatkan. Beralaskan jembatan kayu, tersedia spot suah foto seperti spot ayunan bintang laut, spot jembatan cinta, spot berlatar belakang balon udara, dan masih banyak lagi. Sepanjang danau terdapat jembatan yang mengelilingi tepian danau hingga menuju ke tengah danau. Jembatan kayu coklat ini membuat Anda bisa mengabadikan momen di spot terbaik Danau Lait. Tidak hanya cantik di siang saja, danau ini juga terlihat eksotis untuk menikmati momen matahari pulang ke peraduannya. Gradasi langit berwarna jingga, ungu, dan warna danau yang biru membuat Danau Lait menjadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset. Wisata Danau Lait juga dilengkapi dengan fasilitas taman. Di tepian danau tersedia gazebo-gazebo yang dapat digunakan pengunjung untuk bersantai sambil menikmati panorama keindahan danau. Tepian danau juga dihiasi dengan taman bunga dan tumbuhan taman hias. Selain itu, terlihat juga kolam renang berbentuk persegi sebagai wahana anak-anak. Suasana sejuk dan tenang bisa Anda rasakan di tepian danau ini. Anda juga bisa menyusuri jalur setapak yang terbuat dari kayu di tengah rimbunnya pepohonan. Setiap sudut Danau Lait memang tak boleh dilewatkan begitu saja. Pada tepian danau, Anda bisa menikmati rindangnya hutan bakau. Angin segar yang berhembus dari udara segar yang dihirup setidaknya ampuh untuk menghilangkan penat sejenak. Jika membawa hemok, Anda dapat dengan santai bergelantungan menghirup udara segar dan sehat untuk menghilangkan penat. Waktu berkunjung ke Pulau Lait adalah pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket masuk seharga Rp20.000 per orang. Nah, itu tadi perjalanan kita. Seru banget ya, Sandy. Iya, seru banget. Jangan lupa datang ke Danau Lait. Sampai jumpa. Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat memang memiliki magnet tersendiri untuk menarik wisatawan. Tidak hanya wisatawan Danau Lait yang sangat indah, Kabupaten Sanggau juga menawarkan banyak wisata alam lainnya. Salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk Anda kunjungi adalah air terjun Pancur Aji. Hai guys, sekarang aku lagi di objek wisata air terjun Pancur Aji. Nah, untuk yang penasaran gimana sih pemandangan di air terjun Pancur Aji? Ayo ikut aku. Air terjun Pancur Aji terdiri dari 3 undakan. Ketinggian 3 air terjun di kawasan ini hanya sekitar 4-5 meter. Namun derasnya air dari masing-masing ketinggiannya memberikan sensasi segar bagi para wisatawan yang ingin berendam di bawah air terjunnya. Air terjun Pancur Aji setiap harinya selalu ramai dikunjungi wisatawan dalam maupun luar Kalimantan. Pada bagian atas Bukit Pancur Aji ini sempat ditemukan sisa-sisa benteng yang terbentang pada dataran bukit. Air terjun Pancur Aji menawarkan sebuah pemandangan yang masih sangat alami.
Udaranya masih sangat segar karena jauh dari hiruk-pikuk kendaraan dan jauh dari polusi. Dinginnya air pegunungan, suasana gemercik air dan hewan-hewan di alam bebas dapat Anda rasakan di sini. Pemandangan yang segar ini akan membuat betah berlama-lama di air terjun Pancur Aji. Di kawasan air terjun Pancur Aji, masih banyak sekali flora dan fauna yang bisa Anda temukan. Anda juga akan menemukan pohon tengkawang di sini. Pohon ini merupakan tumbuhan dalam kategori langka dan sulit ditemukan. Saat berjalan melalui area perhutanan, jika Anda beruntung, Anda bisa melihat fauna seperti orangutan, rusa, dan berbagai jenis fauna lainnya. Tapi jangan khawatir, hewan-hewan tersebut sudah dikandangkan dengan baik. Untuk sampai ke air terjun Pancur Aji, Anda harus melewati perjalanan yang lumayan melelahkan. Setidaknya ada 100 anak tangga yang harus dilewati agar sampai ke air terjun Pancur Aji ini. Mempersiapkan stamina yang segar dan perbekalan yang cukup bisa membantu Anda di perjalanan. Pada saat musim hujan, pengunjung bisa merasakan sensasi berendam yang menyegarkan. Karena ketika musim hujan, curah air terjun sangat deras dibandingkan saat musim kemarau. Meski mempunyai ketinggian air terjun yang tidak terlalu tinggi, air terjun ini tetap memikat dengan pesonanya. Jika Anda berendam di tengah kolam air terjun, Anda bisa melihat rimbunnya pepohonan yang menyejukkan mata dan mengambil foto yang menarik untuk koleksi di media sosial Anda. Wisata ini juga cocok untuk wisata keluarga. Ada gazebo yang bisa digunakan untuk duduk-duduk santai sembari menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Di destinasi wisata Pancur Aji juga tersedia fasilitas kamar mandi yang bisa Anda gunakan untuk berbilas setelah berendam di dalam air terjun tersebut. Ada juga tempat-tempat duduk yang bisa untuk bersantai bersama pasangan atau hanya istirahat sejenak setelah perjalanan jauh menelusuri hutan. Untuk Anda kaum berbahan, Anda bisa memilih gazebo yang berukuran cukup besar untuk tempat bersantai. Setelah seharian mandi di tengah air terjun, terdapat pula jalur trekking setapak yang bisa menjadi jalur olahraga kecil bagi pengunjung sekitar. Destinasi wisata air terjun Pancur Aji memiliki kawasan parkir yang cukup luas. Terdapat pula warung dan tenda-tenda makanan yang tersedia sebelum masuk rimbunnya hutan. Pancur Aji ini merupakan destinasi wisata alam kebanggaan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pancur Aji terletak di pinggiran Teluk Sungai Kapuas di bagian hilir atau pesisir barat kota Sanggau. Kawasan wisata ini diapit oleh dua buah anak sungai, yaitu Sungai Monga yang ada di bagian hilir dan Sungai Mawang yang ada di bagian hulu. Sungai Monga dan Sungai Mawang bermuara pada Sungai Kapuas yang juga terletak di Kalimantan Barat. Jadi, sangat disayangkan jika tidak menyempatkan waktu untuk berkunjung ke air terjun ini. Masyarakat lokal sering menyebutnya dengan sebutan air terjun Niagara ala Kalimantan. Untuk menuju kawasan wisata alam ini, di samping jalan sudah terpasang papan petunjuk masuk ke lokasi wisata tersebut. Bagi Anda penyuka jalanan ekstrim, boleh mencoba jalanan tersebut. Pasalnya, jalan menuju kawasan ini cukup menantang karena melewati bukit-bukit yang licin dan lembab. Namun jangan khawatir, Anda tidak akan bosan ketika melewati jalanan tersebut, karena akan disuguhkan pemandangan yang indah dan membuat lupa dengan rasa lelah yang mendera. Sebenarnya tidak sulit untuk menemukan kawasan wisata ini. Wisata Pancur Aji berjarak sekitar 6 km dari kota Sanggau. Anda bisa menempuh perjalanan dari jalan raya menuju Pontianak di sebelah barat Sanggau. Perjalanan darat bisa diakses dengan baik. Anda bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk menuju lokasi. Wisata ini terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Selain dianugerahi pemandangan alam yang sangat indah, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat juga dianugerahi sumber air panas walaupun daerah ini tidak memiliki gunung berapi. Nah, bagi warga Kalimantan Barat yang ingin berwisata menikmati pemandangan air panas, tak perlu jauh keluar daerah. Objek wisata air Sipatin Lotup yang berada di Kabupaten Sanggau bisa jadi alternatif. Halo guys, saya Leni, Saya Sherin. Nah, sekarang ada yang menarik menuju Kabupaten Sanggau. Apa, Sherin? pemandian air panas Sipang Lotup. Untuk kalian yang penasaran, yuk ikutin kita. Letaknya di Kecamatan Jangkang, sekitar 70 km dari kota Sanggau. Pemandian air Sipatin Lotup sudah dikenal sejak lama oleh warga setempat. Konon, tempat pemandian itu bisa untuk terapi penyembuhan segala penyakit. Nama pemandian Sipatin Lotup sendiri berasal dari bahasa Dayak Jangkang. Sipatin berarti sungai atau aliran sungai, dan Lotup berarti panas yang meletup-letup. Sumber air Sipatin Lotup itu kabarnya berasal dari mata air dengan temperatur 52–55 derajat Celcius.
Kondisi airnya sangat jernih dan panas. Untuk dapat masuk menikmati pemandian air panas tersebut tidak perlu membayar tiket masuk. Namun, pendatang sangat dilarang membuang sampah sembarangan dan diharapkan selalu menjaga kebersihan area kolam. Menurut penelitian, sifat tertutup ini berasal dari panas bumi yang dipanaskan atau disebut dengan geotermal. Objek wisata sumber air panas sifat tertutup ini berada di Kampung Peruntang Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau. Dari kota Sanggau untuk menuju objek wisata Sipaten Lotup terdapat 2 jalur darat, yaitu jalur pertama dari arah simpang jembatan Semuntai menuju ke Dukul atau Kecamatan Mukok dan sampai di Balai Sebut Kecamatan Jangkang menuju Desa Sape. Jaraknya sekitar 67 km dari kota Sanggau atau lama perjalanan sekitar 2 jam 23 menit. Jalur kedua melalui Simpang 3 Tanjung, Kecamatan Kebayang dan masuk simpang menuju Kecamatan Jangkang. Dengan jarak sekitar 142 km dan lama perjalanan sekitar 3 jam 29 menit. Untuk wisatawan dari luar Kalimantan, jalur transportasi dari Bandara Internasional Supadio Kuburaya ke objek wisata Sipaten Lotup berjarak sekitar 259 km atau lama perjalanan sekitar 5 jam 53 menit melalui Sosok, Simpang Tanjung, Kebayan dan menuju Balai Sabut. Cerita legenda penemuan sumber air Sipaten Lotup dimulai sejak tahun 1950-an. Menurut cerita dari Lukas Singku, yang merupakan salah satu tokoh desa Sape, menceritakan pada zaman dahulu, masyarakat Dayak Jangkang mencari ikan di sungai dengan cara memasang perangkap ikan atau bubu menurut bahasa mereka. Pada saat itu, kakek Lukas ikut serta bersama rombongan yang berburu ikan dengan membawa binatang anjing peliharaan. Suatu ketika anjing yang dibawa tiba-tiba berlari ke suatu tempat dengan menggonggong terus-menerus. Sang kakek pun sontak mendekati suara anjingnya dan ternyata setelah sampai di mana anjingnya menggonggong, sang kakek melihat seekor kijang yang telah mati. Singkat cerita, kijang tersebut dibawa ke rumah kakek Lukas. Kakek dan tetangga sekitar heran karena tidak ditemukan luka di sekujur tubuh badan kijang mati tersebut. Sang kakek dan warga sekitar pun penasaran dan mendatangi lokasi di mana ditemukan kijang yang mati tersebut. Sampai di sana, ternyata tempat itu berdekatan dengan area terlarang untuk dimasuki. Karena pada zaman dahulu, area Sipaten Lotup adalah area angker dan dikeramatkan. Sang kakek dan warga sekitar memberanikan diri masuk ke area angker. Alangkah terkejutnya, di dalam hutan itu terdapat sumber mata air yang mengeluarkan bau belerang dan airnya meletup-letup. Sehingga oleh masyarakat di sana, sumber air tersebut disebut Sipaten Lotup. Hari demi hari menyebarlah cerita itu dan sampailah cerita itu ke Sanggau. Suatu ketika ada rombongan pengunjung dari daerah Mengkiang. Mereka kebetulan membawa serta 1 orang yang sedang sakit parah. Mereka mendirikan pondok dan menginap selama 7 hari, 7 malam di sekitar air panas. Setiap hari selama 7 hari selalu mandi di air panas Sipaten Lotup dan sungguh ajaib. Salah satu orang yang sakit tersebut sembuh total. Sontak cerita itu menyebar dan semakin lama Sipaten Lotup banyak dikunjungi dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sehingga dari situlah masyarakat Sipaten Lotup berinisiatif untuk membersihkan kolam air panas itu agar wisatawan yang berkunjung lebih mudah dan nyaman. Legenda air Sipaten Lotup bisa menyembuhkan segala penyakit menyebar luas hingga ke Pulau Jawa. Jangan heran ketika hari-hari libur banyak pengunjung dari berbagai desa dan kota di sekitar Sanggau berwisata ke Sipaten Lotup untuk mandi dan berniat menyembuhkan penyakitnya. Sipaten Lotup berada di daerah hutan yang datar dan tidak ada jalur gunung berapi, sehingga sumber air panas Sipaten Lotup punya keunikannya sendiri. Suasana di sumber air panas Sipaten Lotup ini cukup asri dan membuat pengunjung enggan beranjak pergi setelah sampai di tempat ini. Destinasi wisata sumber air panas Sipaten Lotup ini, fasilitasnya juga sudah lengkap. Mulai dari MCK, ruang ganti, kolam renang, serta gapura yang sudah dihiasi dengan berbagai warna. Sehingga Anda bisa menjadikan tempat ini sebagai salah satu spot foto terbaik yang ada di Sipaten Lotup. Nah guys, itu dia destinasi wisata pemandian air panas Sipaten Lotup. Nah, jangan lupa ya kunjungi tempat ini. Setelah puas berkunjung di destinasi wisata alam yang asri, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat juga menawarkan destinasi wisata sejarah dan budaya. Nah, Kabupaten Sanggau memang menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikunjungi.
di mana kawasan ini selalu menawan dengan berbagai macam pesona sejarah yang seakan tidak pernah habis. Salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi dan belajar mengenai sejarah adalah Keraton Suryanegara. Di sini, Anda bisa belajar bagaimana Kerajaan Sanggau berdiri. Banyak koleksi menarik dan menawan yang bisa Anda lihat. Halo guys, sekarang kita berada di Istana Suryanegara atau di Istana Keraton Sanggau. Mau tahu keseruan kami? Ikuti destinasi wisata. Ayo, mari. Beberapa spot foto juga sudah disiapkan untuk menarik banyak orang agar datang mengunjungi. Dilihat dari sejarahnya, keraton ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sanggau, di mana pembangunnya diprakarsai oleh Putri Daranante. Menurut legenda, Putri Melayu itu punya anak hasil perkawinan ajaib dengan seorang Dayak bernama Babai Cinga. Anak turunannya mendirikan Kerajaan Sanggau. Kawasan ini paling tepat dikunjungi saat sore hari, letaknya yang berada di tepian Sungai Kapuas membuatnya ramai dikunjungi. Menikmati sore di sini adalah sebuah kewajiban. Suasananya cukup tenang dan syahdu. Rasanya semua kepenatan yang ada di kota luntur seketika. Menuju ke sini, Anda bisa menggunakan pesawat terlebih dahulu menuju ke Bandara Supadio. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi selama 4 jam 20 menit lamanya. Anda bisa berkunjung setiap hari mulai dari pukul 9 pagi. Untuk masuk ke dalam, Anda bisa izin terlebih dahulu kepada kuncen yang ada di keraton ini. Ruang tamunya cukup luas. Di kanan dan kirinya, Anda bisa melihat foto-foto berjajar yang merupakan pimpinan Kerajaan Sanggau terdahulu. Berlanjut ke ruang berikutnya, Anda bisa menyaksikan sebuah singgasana yang berkilau dengan emas. Ada banyak koleksi yang masih bisa Anda lihat di keraton ini, di mana Anda masih bisa melihat baju raja dan ratu. Ada juga meriam, peti besi, kopiah raja, Al-Quran, lonceng, pedang, keris, gong, dan masih banyak lagi yang bisa Anda nikmati di sini. Ada juga salah satu pedang yang menandai berdirinya kota Sanggau. Pedang itu berusia sangat tua. Pedang pusaka itu diletakkan di dalam lemari kaca, dekat Al-Quran dan keris-keris. Pedang tersebut diletakkan di sebuah kain kuning. Dengan pedang dan gagangnya yang berwarna kuning keemasan, panjangnya hampir 1 meter. Pedang ini merupakan koleksi tertua di tempat ini. Pedang yang terukir angka 1616 itu dipercaya sebagai salah satu bukti keberadaan Kerajaan Sanggau di zaman dahulu. Alkisah, sebelum pembangunan pusat kekuasaan, Sultan Awaludin berusaha membuat terusan menuju Sungai Kapuas agar mobilitas menggunakan perahu lebih lancar. Namun, ada pohon sango, sejenis rambutan melintang menghalangi pembangunan. Akar pohon jenis ini memang terkenal kuat dan sulit untuk ditebas. Akhirnya, Sultan Awaludin berhasil menebas pohon itu dengan pedang baru dari Mongol. Pedang itu bernama pedang Tancam atau Sancam. Diukirlah angka tahun pendirian kerajaan di pedang itu 1616. Pedang Tancam itu akhirnya disimpan sampai sekarang. Terdapat juga ada 3 meriam sepanjang sekitar 1 meter 90 cm dan sekitar 80 cm. 2 meriam naga dan 1 meriam buaya merujuk pada bentuk ornamen berseni pada benda besi ini. Meriam ini bukan difungsikan untuk perang, melainkan barang cindera mata yang diperoleh nenek moyang pada masa lalu. Meriam ini adalah pemberian dari Kesultanan Brunei, kerajaan yang punya hubungan dekat dengan Sanggau. Di sudut ruangan berlantaikan kayu bengkira ini, ada 2 gong ditumpuk. Di atasnya ditaruh wadah tembaga berisikan arang yang sudah tak menyala. Bagian bawah gong ini nampak sudah berlubang mengindikasikan tuanya usia besi ini. Istana Suryanegara adalah sebuah istana yang terletak di Jalan Pangeran Mas, Desa Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Istana Suryanegara telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya Indonesia. Benda-benda yang disimpan di dalam istana merupakan peninggalan Kerajaan Sanggau. Pendiri Istana Suryanegara merupakan seorang wanita bangsawan Kerajaan Sanggau yang bernama Daranante. Ia berasal dari Kerajaan Sukadana Ketapang. Gelar bangsawan diperoleh setelah menikah dengan Babai Cinga dari suku Dayak Sanggau. Awalnya, lokasi Istana Suryanegara berada di hulu Sungai Sekayam dalam wilayah administratif dari Desa Mengkiang. Namun, belum diketahui secara pasti pada tahun berapa keraton ini didirikan.
Pada tahun 1826, Sultan Ayub sebagai penambahan kerajaan memindahkan pusat kerajaan Sanggau ke desa Kantuk serta mendirikan Masjid Jami yang terletak di kota Sanggau. Istana Surya Negara juga dipindahkan ke desa Kantuk. Pemindahan istana bersamaan dengan mendirikan Masjid Jami yang berada di kota Sanggau. Badan Istana Surya Negara meliputi Rumah Kuta, Rumah Raden Penghulu, Rumah Tinggi, Rumah Balai, Rumah Laut, Rumah Bosor, dan Masjid Jami Syuhada. Rumah Kuta merupakan kantor sekaligus kediaman raja. Rumah Raden Penghulu menjadi rumah tempat tinggal para penghulu yang bekerja dalam bidang perkawinan dan perceraian. Rumah Tinggi ditinggali oleh para kerabat raja. Rumah Balai merupakan tempat pertemuan dan musyawarah dalam memecahkan masalah kerajaan Sanggau. Rumah Laut menjadi tempat tinggal Penembahan Haji Sulaiman Pakunegara. Rumah Bosor ditinggali oleh istri tertua dari Panembahan beserta keluarga raja. Sedangkan Masjid Jami Syuhada menjadi tempat ibadah keluarga kerajaan. Masjid dibangun antara tahun 1825 sampai 1830 dalam masa pemerintahan Pangeran Ayub Pakunegara. Keraton Surya Negara ini berdenah persegi, memanjang ke arah belakang, simetris dan pada bagian depan bangunan terdapat beranda. Hampir semua material memakai kayu. Lisplang pada bangunan diukir material kayu dengan motif ukiran Melayu. Nah, itu tadi keseruan kami di destinasi wisata Istana Surya Negara Sanggau atau Keraton Sanggau. Sampai jumpa kembali teman-teman. Selain Keraton Surya Negara, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat juga memiliki situs cagar budaya lainnya, yaitu Keraton Pakunegara. Halo guys, ketemu lagi bareng kita, aku Sherif. Saya Leni. Sekarang kita lagi ada di Keraton Tayan. Nah, untuk gimana isi dalam Keraton Tayan, yuk ikutin kita. Keraton ini merupakan salah satu dari sekian banyak bangunan keraton yang saat ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Lokasi keraton ini berada di Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berjarak sekitar 94 km dari kota Pontianak, Keraton Pakunegara dapat ditempuh melalui jalan darat selama kurang lebih 1,5 jam dari kota Pontianak. Keraton Tayan berada di tepi Sungai Kapuas yang menghadap ke arah sungai atau menghadap selatan. Jarak keraton dari sungai sekitar 57 meter. Di mana pada seberang sungai terdapat Bukit Belungai dengan ketinggian sekitar 1000 meter yang menjadi orientasi pemilihan arah saat membangun keraton. Kerajaan Tayan sendiri diketahui aktif sejak tahun 1683 hingga 1967 sebelum Kalimantan Barat diresmikan sebagai bagian dari NKRI. Keraton Tayan diketahui telah mengalami 2 kali perbaikan, yakni pada tahun 1998 oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan tahun 2012 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda. Bangunan Keraton Tayan memiliki bentuk berupa bangunan panggung 2 lantai berbahan kayu ulin. Terbagi menjadi 5 bagian atau ruang yakni serambi, balairung, ruang sidang, ruang singgasana, dan dapur. Seperti umumnya keraton-keraton di Kalimantan, Keraton Tayan menghadap ke arah selatan Sungai Kapuas. Bangunan fisik keraton berukuran panjang 110 meter dan lebar 70 meter, serta dibangun di atas 110 tiang kayu belian setinggi 2 meter. Pada bagian serambi depan terdapat 10 buah jendela kaca, dan pintu masuk di sisi selatan yang berada di sebagian tengah berupa 2 daun pintu dari kaca. Sementara itu, ruang balairung sendiri merupakan bangunan tambahan yang dibuat pada tahun 1931. Dulunya, bagian balairung digunakan sebagai tempat bagi sultan untuk menerima tamu-tamu penting dan para pejabat kerajaan. Bagian lain yang terdapat di area ini adalah kamar yang saat ini digunakan untuk menyimpan benda pusaka kerajaan, gamelan, persenjataan meriam, dan lain-lain. Terdapat pula ruang sidang yang terletak di bagian tengah bangunan keraton dan berfungsi sebagai ruang pertemuan keluarga, ruang upacara perkawinan, dan ruang rapat staf kerajaan. Selain itu, ada pula ruang singgasana di bagian paling belakang bangunan yang dulunya berfungsi sebagai tempat duduk sultan dan permaisuri. Awalnya, lantai ruangan ini lebih tinggi dibandingkan ruang sidang, tetapi saat ini ketinggian lantai setara dengan ruang sidang. Terakhir, bagian dapur, yang awalnya hanya merupakan lorong penghubung antara bagian utama dengan dapur, namun saat ini sudah difungsikan sebagai tempat memasak.
Secara vertikal, bangunan keraton terbagi atas 3 bagian, yakni kaki bangunan, badan, dan atap bangunan. Tiang bangunan pada bagian kaki menggunakan kayu sebagai pengunci. Jumlah tiang utama bangunan induk 45 buah berukuran 20 x 20 cm dengan tinggi bervariasi antara 1,5 sampai 2,10 meter. Semakin ke belakang, ukuran tiang semakin tinggi. Di bagian bawah lantai terdapat balok gelagar berukuran 12 x 12 cm. Untuk dinding dan lantai bangunan berwarna kuning dan hijau. Begitu juga dengan tiang. Tinggi tiang 4,13 meter dengan jarak antara tiang 3,61 meter. Sedangkan atap bangunan sudah mengalami perubahan terutama di bagian belakang. Awalnya, atap bangunan berupa sirap tetapi diganti menjadi atap seng. Bagian depan bangunan masih menggunakan atap sirap. Sirap berukuran 50 x 15 cm dengan ketebalan 1 cm. Penataan terhadap kawasan Keraton Pakunegara telah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Sehingga selain sebagai destinasi wisata budaya, kawasan ini juga difungsikan sebagai ruang terbuka publik baru. Penataan yang dilakukan meliputi peningkatan jalan kawasan Keraton Tayan, drainase kawasan, ram dan kastin, gerbang kawasan, lapangan sepak bola, taman rekreasi, halaman keraton dan masjid jami, beautifikasi, serta lampu penerangan. Kerajaan Tayan adalah sebuah kerajaan yang dimulai di awal abad 15 atau sekitar tahun 1450. Pendiri kerajaan Tayan adalah Gusti Likar. Inilah sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Sanggau yang bisa para wisatawan nikmati untuk berlibur.